Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para teman-teman semua, mari kita ngaji Ihya seperti biasa pada malam Jumat. Dan malam ini kita akan masuk kepada bab baru tentang jebakan-jebakan dan godaan-godaan mulut manusia, yaitu jebakan yang ke-11 ya, al-afatul hadiyata asyarata as-sukhriyatu wal istihza'u. Mari sebelum kita mulai ngaji Ihya, kita seperti biasa kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah. Bacaan Fatihah ini kita niatkan juga, selain kita hadiahkan kepada Sahibul Ihya Imam Ghazali, kita hadiahkan juga kepada kiai-kiai kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita semua. Dan juga kita niatkan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari-hari ini masih menderita penyakit, terutama penyakit COVID ya. Beberapa teman kita masih menderita penyakit COVID, dan juga guru-guru kita mungkin sebagian ada yang terkena. Mari kita doakan dengan wasilah bacaan Fatihah ini dan bacaan kitab Ihya pada malam hari ini supaya mereka segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1021, bab baru mengenai afat atau godaan mulut yang ke-11, al-afatul hadiyata asyarata. Afat atau penyakit yang ke-11 dari penyakit mulut adalah as-sukhriyatu wal istihza'u ya. As-sukhriyah itu artinya adalah menghina, wal istihza'u dan meremehkan ya. Sukhriyah itu menghina dengan derajat yang lebih tinggi ya, melecehkan ya. Istihza itu ya menertawakan, itu istihza ya. Jadi istihza ini kadarnya lebih rendah daripada sukhriyah. Sukhriyah itu ya menghina orang lain dengan derajat yang lebih tinggi. Istihza itu menertawakan ya, menertawakan orang. Nah, kalau kita baca nanti dalam bab ini, sebetulnya yang dimaksud oleh Al-Ghazali dengan sukhriyah wal istihza ini juga termasuk juga tindakan bully ya, membuli orang, merundung orang ya. Perundungan ya itu juga masuk di dalam kategori sukhriyah ya. Dan juga istihza ya. Jadi ini adalah afat atau penyakit mulut yang ke-11. Jadi kalau kita mau menjadi manusia rohani ya, itu salah satu tantangannya adalah mengendalikan mulut kita supaya tidak melakukan tindakan ini. Wa hadza muharramun mahma kana mu'dhiyan ya. Wa hadza, dan tindakan ini, tindakan menghina dan menertawakan orang lain, muharramun diharamkan ya. Mahma kana selama ada tindakan ini atau
ya ketika ada atau selama ada tindakan ini mu'dziyan, menyakiti orang lain. Atau dengan kata lain, tindakan ini diharamkan karena menyakiti orang lain itu. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat yang terkenal sekali ini ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun, wahai orang-orang beriman, la yaskhar, jangan menghina, qaumun suatu golongan, min qaumin dari golongan, terhadap golongan lain. Asa an yakunu, barangkali ada golongan yang dihina ini khairan, lebih baik, minhum, dari kaum yang pertama yang menghina. Artinya kaum di sini golongan atau sekumpulan para laki-laki. Nah, kalau perempuan bagaimana? Sama, wala nisaun, dan tidak boleh menghina para perempuan-perempuan, min nisa'in, terhadap perempuan yang lain. Asa an yakunna, asa barangkali an yakunna, ada perempuan yang dihina ini khairan, lebih baik, minhunna, dari perempuan yang pertama yang menghina tadi. Ini ayat menarik sekali ya. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang benefit of doubt ya. Jadi apa ya, memberikan kesempatan orang lain untuk mereka ini jangan-jangan lebih baik daripada kita yang menghina mereka itu. Jadi sikap kita terhadap orang lain itu harus begitu rupa sehingga kita ini itu membayangkan orang lain itu tidak sepenuhnya jelek. Jangan-jangan ya, namanya manusia, mungkin dalam beberapa hal jelek, tapi dalam beberapa hal yang lain mungkin mereka lebih baik daripada kita. Jadi membuka kemungkinan orang lain itu mempunyai kebaikan yang lebih banyak daripada kita, sehingga kita tidak boleh berlaku sembrono atau menghina orang itu. Ya boleh jadi memang dalam beberapa hal orang lain itu lemah ya, tapi dalam beberapa hal yang lain yang menjadi sumber pertikaian itu justru mereka yang benar, yang lebih baik daripada kita itu. Jadi ayat ini mengajarkan tentang relativisme dalam pengertian kita bersikap tidak absolut ya. Artinya absolut, kita memandang diri kita ini pasti benarnya, absolut benarnya. Orang lain absolut salahnya. Jadi absolutisme dalam pergaulan sosial itu tidak boleh ya. Ketika kita bergaul dengan orang lain, kita harus memberikan benefit of doubt ya. Yaitu kita meragukan bahwa kita ini yang paling mutlak benar, dan meragukan orang lain mutlak salah. Itu namanya relativisme itu. Relatif ya, bukan absolut. Jadi kita merelatifkan diri kita bahwa kita ini pasti benarnya, kita merelatifkan orang lain pasti salahnya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus tidak boleh bersikap absolutan dalam pergaulan sosial itu. Wa makna sukhriyati, dan maknanya sukhriya, menghina, adalah al-istihanatu, meremehkan ya. Wa tahkiru, dan menghina. Wa tambihu, dan mengingatkan alal uyubi, terhadap cacat-cacat ya. Wa naqaisi, dan kekurangan-kekurangan. Jadi menghina dengan cara menunjukkan kekurangan orang lain. Ala wajhin, dengan cara ya yudhaku minhu, atau yadhaku, yang menertawakan ya orang yang melakukan tindakan ini, minhu, dari atau terhadap orang yang ditertawakan itu. Dengan kata lain apa? Membuli sebetulnya ya. Jadi kamu menertawakan kekurangan orang lain, itu namanya as-sukhriyah itu. Jadi definisi sukhriyah itu adalah al-istihanah wa tahqir ya, meremehkan dan merendahkan itu. Looking down ya, melihat orang lain dengan mata merendahkan. Wa qad yakunu. Nah, ini yang menarik ini. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang ada ya. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang ada zalika, tindakan menghina tadi itu, bil muhakati, dengan cara menirukan.
dengan cara apa itu impersonation, kalau dalam bahasa Inggris itu impersonating ya. Kita menirukan tindakan orang lain yang kita remehkan itu. Bil muhakati dengan cara meniru-niru, fil fi'li dalam tindakan, wal qauli dan ucapan itu ya. Ya namanya itu impersonating itu. Jadi meniru orang lain, meniru gaya ngomongnya atau tindakannya, cara jalannya, cara berbicara, cara berpidato, tapi dengan tujuan ngenyek loh ya, bukan tujuan untuk, ya ada juga kan orang yang meniru tindakan orang lain tapi sekedar untuk guyon saja ya, guyon yang tidak ada unsur menghina ya. Ya kalau guyon ya kembali kepada keterangan sebelum ini, yaitu ya guyon itu boleh asal alan nudur ya, secara apa ya terbatas, tidak tanpa kontrol itu. Karena guyon itu juga salah satu godaan atau penyakit mulut juga ya. Jadi al-muhaka fil fi'li wal qawli. Wa qad yakun, dan kadang-kadang ada ya meniru tindakan orang lain itu bil isyarati, dengan atau menghina orang lain itu kadang-kadang caranya adalah bil isyarati, dengan cara isyarat ya. Kamu memberikan isyarat tapi tujuannya menghina, itu juga bisa. Wal imai, dan memberikan tanda, memberikan tanda atau isyarat ya. Dengan mata misalnya, dengan mulut di mata dipicingkan, atau mulut membentuk mulut begitu rupa sehingga punya kesan itu menghina, kan bisa juga itu. Jadi menghina orang lain itu tidak harus dengan cara tindakan yang kelihatan, tapi juga dengan bahasa isyarat itu. Wa idza kana, dan jika ada tindakan ngenyek dan nyinyir dan menghina ini ya, bi hadratil mustahza'i bihi, di depan orang yang dihina, lam yusamma, tidak disebut zalika, tindakan ini hibatan, sebagai hibah, ngerasani karena di depan orangnya langsung ya. Meskipun wafi, dan di dalam tindakan menghina ini makna hibati, ada makna hibah, tapi bukan hibah, karena hibah itu kan ngerasani, itu kan tindakan menghina orang lain tetapi dilakukan di balik punggung dia, tidak di depan dia. Qalat, berkata Aisyah, itu Siti Aisyah ya radhiyallahu anha. Ini menarik. Hakaitu insanan. Pernah suatu ketika Siti Aisyah ini impersonate ya, meniru-niru insanan, seorang manusia yang lain, ditirukan entah cara ngomongnya atau apalah ya. Faqala, maka berkata li kepada aku an-nabiyyu, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma wallahi ma uhibbu anni hakaitu insanan. Wallahi, demi Allah, ma uhibbu, tidak suka aku, anni, sesungguhnya aku, hakaitu, meniru-niru aku, insanan, kepada seorang manusia yang lain. Aku enggak suka tuh niru-niru orang lain tapi dengan tujuan untuk ngenyek ya. Sementara waliya, dan bagiku, atau wali dan bagiku, kaza, tindakan begini, wa kaza, dan tindakan begini. Sementara aku sendiri belum tentu benar juga. Artinya aku juga punya hal-hal yang bisa ditiru orang lain juga dengan nada menghina juga gitu. Kalau kamu bisa meniru orang lain untuk menghina orang itu, orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi artinya apa ya, kanjeng Nabi ini ya memang akhlaknya luar biasa, sampai hal-hal kecil seperti ini kanjeng Nabi memberikan perhatian. Artinya meniru orang lain dengan tujuan menghina pun itu kan kalau di dalam adat kebiasaan sosial kita itu kan dianggap biasa itu kan. Ya bahkan apa ya, menirukan orang lain itu bisa jadi bahan komedi dan lelucon yang kadang-kadang menyenangkan banyak orang. Meniru gaya bicaranya Donald Trump misalnya. Hari-hari ini lagi banyak itu acara-acara TV di Amerika yang
yang salah satu bahan guyonannya meniru gaya bicaranya Presiden Amerika itu. Jadi meniru-niru itu termasuk kategorinya sukhriyah dan istihza itu ya. Waqala dan berkata Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas, sahabat besar ini ya, sahabat Ibnu Abbas. Ini sahabat yang lahir 3 tahun sebelum hijrah ya. Jadi sahabat yang waktu Nabi meninggal itu masih muda umurnya ya. Tetapi beliau dianggap sebagai sahabat yang sangat alim sekali dan meriwayatkan hadis yang cukup banyak dari Kanjeng Nabi ya. Waqala berkata Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas, makamnya itu ada di Taif ya, di Taif ya. Kalau sampean umrah sekarang nggak bisa umrah lagi ini karena gara-gara COVID ini ya. Kalau nggak salah Indonesia sekarang dilarang lagi jemaah Indonesia untuk umrah ini ya. Tapi sekarang kalau umrah itu bisa ke Taif. Dulu nggak bisa karena visa umrah hanya berlaku untuk kota Makkah dan Madinah ya. Sekarang sudah bisa ke Taif itu. Nah sekarang kalau nanti suatu ketika bisa dibuka lagi dan punya kesempatan umroh, dengan layak itu pergi ke Taif itu. Taif ini kota di sebelah selatan kota Mekah ya, agak ke selatan dan agak naik ke atas ya, ke lembah gitu. Jadi agak dingin ya. Nah di sanalah terletak makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Ini sahabat besar sekali, dianggap sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis terkait dengan tafsir Kanjeng Nabi terhadap Quran ya. Dan bahkan beliau juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menafsirkan Al-Quran ya. Jadi beliau ini termasuk sahabat yang ahli tafsir. Bahkan ada yang mengumpulkan keterangan-keterangan atau pendapat-pendapat Sayyidina Ibnu Abbas dalam bidang tafsir ini dan dikumpulkan jadi satu kitab ya, yaitu tafsir Ibnu Abbas ya. Tafsir Ibnu Abbas itu satu jilid ya, sekitar sini ya. Karena memang beliau ini pernah waktu kecil oleh Kanjeng Nabi didoakan, dielus-elus kepalanya ya, sambil didoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil ya Allah berilah dia kepahaman dalam agama ya, dan wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia untuk menafsir Al-Qur'an. Wa 'allimhu ta'wil, ajarilah dia takwil ya. Nah doanya Kanjeng Nabi diijabahi oleh Allah dan beliau Ibnu Abbas ini menjadi sahabat yang terkenal dengan tafsir-tafsirnya atas Al-Quran. Jadi kalau sahabat-sahabat itu tidak mengerti makna ayat, makna kata ini atau kata itu dalam Al-Quran, atau makna ayat ini konteksnya apa, asbabun nuzulnya apa, para sahabat biasanya akan merujuk ke Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Wa qala, dan berkata Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ya. Ini kata-kata orang kafir nanti pada saat hari kiamat dan menjelang dihisab ya. Mereka mengeluh, kenapa ini kok semua amal-amal kita ini dicatat dalam buku ini, maksudnya buku catatan amal itu. Ya wailatana, wahai kerusakan kami, betapa malangnya kami, kira-kira gitu ya. Makna secara tidak harafiahnya, mali hadzal kitabi, apakah bagi kitab ini la yughadiru, kok tidak meninggalkan saghiratan, perkara kecil, wala kabiratan, dan tidak perkara besar, artinya dosa kecil maupun dosa besar, illa ahsaha, kecuali mencatat atau menghitung, mengkomputasi ya, kitab ini terhadap dosa kecil maupun dosa besar. Ini kenapa kok seluruh tindakan kita direcord semua, dicatat semua? Ini kitab macam apa ini ya? Ini keluhan, komplainnya orang-orang yang
banyak dosanya nanti pada hari kiamat ya, orang-orang kafir ya. Nah, Ibnu Abbas itu menakwili, menafsiri ayat ini dengan begini, innas saghirata, ini pendapat Sayyidina Ibnu Abbas ya. Innas saghirata at-tabassumu bil istihza'i bil mu'mini. Itu artinya dosa kecil itu, innas saghirata, sesungguhnya dosa kecil yang dimaksud di dalam ayat ini adalah at-tabassumu, senyum, bil istihza'i, dengan cara atau dengan tujuan menghina, bil mu'mini, kepada seorang mukmin. Ya tidak hanya mukmin saja, menghina orang non mukmin pun juga sama ya. Jadi kalau disebut di sini senyum dengan tujuan menghina orang beriman, itu masuk dosa kecil. Kalau begitu menghina orang yang kafir apakah boleh? Ya sama saja tidak boleh ya. Anda menghina orang non muslim itu ya sama saja, kedudukannya sama dengan menghina orang muslim. Karena ajaran Islam itu kan membawa kedamaian bukan hanya untuk orang Islam. Kalau kita mengatakan, oh ini yang dilarang itu hanya menghina orang muslim, kalau non muslim boleh dihina, itu namanya ajaran Islam tidak rahmatan lil alamin. Katanya Islam membawa rahmat bagi semua orang itu ya. Kalau Anda mengatakan yang dilarang hanya menghina orang Islam saja, menghina non muslim boleh, itu namanya Islam tidak membawa rahmat bagi seluruh alam itu ya. Jadi istilah bil mu'mini di sini tidak boleh di mafhum mukhalafah ya, tidak boleh dipahami bahwa kalau begitu kalau tidak mukmin boleh dihina, enggak ya. Wal kabiratu, dan dosa besar itu artinya adalah al-qahqahatu, ketawa secara tergelak-gelak, tertawa itu keras ya, bidzalika, dengan tujuan istihza tadi itu ya. Jadi dosa kecil itu kesenyum, senyum untuk menghina. Dosa besar ketawa ngakak itu ya, ketawa ngakak untuk menghina orang lain itu. Nah, itulah makna dari sohiratan dan kabiratan dalam ayat yang dalam surah Al-Kahfi tadi itu. Wadatan ini ya, isyaratun adalah isyarah atau petunjuk ila annadhahka, sesungguhnya atau kepada bahwa sesungguhnya tertawa atau menertawakan ala nasi terhadap orang-orang itu adalah min jumlatidz dzunubi, termasuk dosa ya, wal kabair, dan dosa besar. Jadi menghina orang lain dengan cara tertawa itu masuk dalam kategori dosa itu. Termasuk membuli orang lain itu juga dosa ya. Wa an Abdullah bin Zam'ata, dan dari sahabat, ini seorang sahabat Abdullah bin Zam'ah ya, annahu, sungguhnya sahabat Abdullah bin Zam'ah, qala, berkata Abdullah bin Zam'ah, sami'tu, ini Abdullah bin Zam'ah ini sahabat yang ini menarik karena bapaknya yaitu Zam'ah itu mati dalam keadaan tidak muslim ya, kafir ya, dan termasuk orang yang pernah turun ayat mengenai bapaknya Abdullah bin Zam'ah ini. Abdullah bin Zam'ahnya Zam'ah ini. Jadi Zam'ah ini termasuk orang yang pernah melakukan sesuatu yang kemudian turun ayat terkait dengan orang ini, yaitu ayat yang terkait dengan tindakan menghina, yaitu ayat yang bunyinya inna kafainakal mustahziin ya. Itu ayat dalam surat Ar-Ra'd kalau tidak salah, inna kafainakal mustahziin alladzina ja'alul qur'ana idzin ya. Jadi ya wahai Muhammad, ini ayat yang turun pada saat periode Mekah ya. Wahai Muhammad, kamu nggak usah khawatir ditertawakan orang-orang kafir Quraisy itu, kamu nggak usah sedih, nggak usah kecil hati ya. Allah akan melindungi kamu. Inna kafainakal mustahziin. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang yang menertawakan ini itu adalah termasuk orang yang namanya Zam'ah ini, bapaknya Abdullah bin Zam'ah ya.
Jadi Abdullah bin Zam'ah ini sahabat, tapi bapaknya yaitu Zam'ah itu termasuk orang yang dulunya memusuhi Kanjeng Nabi ya. Nah, dan yang menariknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah ini terkait dengan masalah menghina, ya, menghina orang ya. Nah, ini hadisnya. Qala, berkata Abdullah bin Zam'ah, sami itu mendengarkan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dalam keadaan Kanjeng Nabi ini yakhutubu khutbah, pidato Kanjeng Nabi ini. Fa wa'adzahum, maka memberikan nasihat atau memberikan apa ya, mau'izah Kanjeng Nabi hum kepada orang-orang ya, fi dhahkihim, mengenai tertawanya mereka, minat durtati, terhadap kentut. Jadi Kanjeng Nabi pidato ya. Terus ada salah satu sahabat kentut, yang lain ketawa. Biasa kan, di Jawa juga sama, kalau ada orang kentut semua orang juga ketawa itu. Nah, ini Kanjeng Nabi merasa itu nggak baik itu ya. Langsung spontan saja Kanjeng Nabi memberikan komentar, alama atau ilama, bisa dibaca alama atau ilama, yadhaku ahadukum mimma yaf'alu. Alama, atas apakah yadhaku, tertawa, ahadukum, kalian ini, mimma, dari sesuatu, yaf'alu, yang melakukan orang yang kamu ketawain itu. Kenapa kalian ketawa ada orang kentut? Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah, yang bapaknya dulu, ini menarik sekali, nggak tahu kok tiba-tiba ada, makanya membaca hadis ya teman-teman ya, membaca hadis itu jangan kalian hanya memperhatikan matan. Matan itu maksudnya isi ya. Hadis itu kan ada dua unsur ya, ada dua bagian. Ada sanadnya, yaitu rangkaian rawi atau orang yang meriwayatkan hadis ini dari si ini sampai Kanjeng Nabi, itu namanya sanad ya. Setelah sanad nanti ada matannya, ada teksnya hadis itu sendiri. Jadi hadis itu selalu terdiri dari dua unsur, ada dua elemen, sanad dan matan. Nah, biasanya orang-orang hanya tertarik pada matannya saja, karena matan itu biasanya kan isinya adalah kalau tidak ucapan Kanjeng Nabi, sabda Kanjeng Nabi, ya tindakan Kanjeng Nabi, atau berkisah mengenai sesuatu yang terkait Kanjeng Nabi, sifatnya Kanjeng Nabi, apapun lah ya, keputusan Kanjeng Nabi, tindakan Kanjeng Nabi, dan seterusnya. Itu matan. Umumnya orang kalau membaca hadis itu hanya tertarik menelaah, membaca matannya, karena matan itu isinya ya. Tetapi sanadnya banyak orang yang tidak tertarik, karena isinya hanya nama-nama saja. Nah, kalau orang yang studi hadis ya, itu biasanya justru yang menarik itu matanya tentu saja menarik, karena itu adalah sabda Kanjeng Nabi. Tetapi yang tidak kalah menarik juga sanadnya, karena di dalam sanad itu ya, sampean bisa tahu sejarah orang-orang yang tercantum di situ. Jadi misalnya kayak Abdullah bin Zam'ah, ini siapa orang ini? Jadi orang yang menggeluti hadis itu biasanya akan meneliti ini ar-rijal ini. Makanya disebut dengan ilmu rijal atau ilmu ma'rifatir rijal. Ilmu tentang pengetahuan mengenai orang-orang, para rawi-rawi yang menceritakan hadis itu. Dan ada banyak kitab-kitab yang terkait khusus membahas tentang orang-orang yang menjadi perawi hadis ini ya. Misalnya kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab misalnya ya. Atau Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, dan seterusnya. Jadi ada banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama mengenai rawi-rawi hadis ini ya. Ya kadang-kadang rawi itu nggak menarik karena tidak ada kisah hidup yang spesial, tapi kadang-kadang nama-nama yang tercantum di dalam sanad itu memuat cerita yang banyak sekali. Jadi kalau jenengan membaca hadis ya, saya anjurkan sampai tidak hanya tertarik membaca matannya saja. Kalau punya waktu ya, saya persilakan untuk menelaah juga sanadnya, melihat sejarah orang-orang itu ya. Itu yang biasa saya tulis biasanya di
di status Facebook saya kan saya sering kali itu menulis mengenai ya tokoh-tokoh yang biasa kita jumpai di dalam hadis itu ya, atau ar-rijal ya, ma'rifatur rijal wan nisa ya, tidak hanya laki-laki saja tapi juga perempuan, ma'rifatur rijal wan nisa. Wa qala, dan bersabda kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mustahzi'ina bin nasi yuftahu li ahadihim babun minal jannah. Innal mustahzi'ina, sesungguhnya orang-orang yang menghina, menertawakan bin nasi kepada orang-orang, yuftahu, nanti akan dibukakan li ahadihim, bagi mereka ini, babun, pintu, minal jannati, dari surga. Orang ini nanti kalau masuk surga dibukakan pintunya, fayuqalu, maka dikatakan kepada orang ini, halumma ya, halumma kesini ya, ta'ala ya, fayaji'u, maka datanglah orang ini bikarbihi, dengan kesedihannya, dengan kegalauannya orang tadi itu, wahami, dan kesusahannya orang ini, karena pada hari kiamat semua orang akan mengalami situasi yang meresahkan dan menyedihkan, karena semua orang akan dimintai tanggung jawab atas segala amal-amalnya. Semua orang sedih, semua orang gelisah ya. Nah, orang ini akan dipanggil, sini ya. Pintu surga dibukakan, fa idza ata, maka jika datang orang ini kepada pintu surga ini, ughliqa, akan ditutuplah pintu surga ini, dunahu, di depan orang tadi itu. Pintu surga semula dibuka, begitu dia datang, karena dipanggil suruh datang, sini, begitu mau datang ditutup pintunya. Inilah siksaan atau balasan bagi orang yang kalau di dunia ini seringkali menghina, menertawakan orang lain. Tsumma yuftahu, kemudian dibukakan lahu, bagi orang ini, babun, pintu surga, akharu, yang lain ya. Sama, fayuqalu, maka dikatakan kepada orang ini, halumma fayaji'u bikarbi wa ghami, fa idza atahu ughliqa dunahu, ditutup lagi pintunya. Famayazalu, maka terus menerus orang ini kadzalika, dalam keadaan seperti itu. Dibukakan pintu, suruh datang, tutup ya. Hatta innar rajula, saking seringnya dikerjai seperti itu ya, hatta innar rajula, sehingga sesungguhnya seseorang yang dulu di dunia punya kebiasaan ngenyek orang lain ini, layan fatihu atau layuftahu, dibukakan lahu, bagi orang ini, albabu, pintu surga, fayuqalu, maka dikatakan lahu, bagi orang ini, halumma kesini masuk, falayati, maka tidak datang orang ini kepada pintu, karena khawatir akan dikerjai lagi. Begitu dibukakan pintu surga, sudah masuk, dia nggak mau datang gitu. Nah, inilah punishment atau hukuman bagi orang yang di dunia kerjaannya adalah menghina orang lain ya. Waqala, dan berkata Mu'adz bin Jabalin, sahabat Mu'adz bin Jabal ini sahabat besar sekali yang pernah diutus kanjeng Nabi ke Yaman untuk menjadi semacam gubernur di sana ya, ngajari orang-orang muslim di Yaman tentang ajaran Islam ya. Waqala, dan berkata Mu'adz bin Jabal, dan sahabat Mu'adz bin Jabal, hadisnya mengenai mengenai bagaimana cara seorang qadhi atau penguasa memutuskan perkara. Kalau dihadapkan kepada suatu perkara, itu bagaimana cara memutuskannya. Itu hadisnya terkenal. Hadisnya sahabat Mu'adz bin Jabal yang ini itu selalu dikutip dalam kitab tentang usul fikih ya, selalu itu. Terutama dalam bab mengenai ijtihad ya. Jadi sahabat Mu'adz itu ditanya oleh kanjeng Nabi, wahai Mu'adz, kamu nanti kan saya suruh ke Yaman itu jadi gubernur di sana. Nanti kalau kamu didatangi orang, dimintai ditanya untuk memutuskan suatu perkara, bagaimana kamu cara memutuskan perkara itu? Mu'adz mengatakan, ya saya akan cari jawaban di Quran. Kalau ada ya saya akan
akan saya putuskan sesuai dengan yang di Quran itu. Terus Kanjeng Nabi nanya, kalau di Quran nggak ada terus gimana? Ya saya akan mencari sumber-sumber dari dari teladan jenengan Kanjeng Nabi. Kalau ada ya saya akan memutuskan sesuai dengan teladan jenengan, dengan sunnah atau hadis jenengan. Kalau nggak ada di Quran, di hadis bagaimana? Lalu sahabat Mu'adz mengatakan aqdi atau itu aqdi ra'yi. Saya akan memutuskan berdasarkan pandangan atau pendapat saya. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ya saya akan cari sesuai dengan pandangan saya. Kanjeng Nabi senang dengan jawaban sahabat Mu'adz ini, dan kemudian Kanjeng Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah, ya. Puji bagi Allah karena sudah memberikan pengetahuan yang keren ini ya kepada utusan Allah, yaitu Mu'adz bin Jabal ini. Itu hadis yang terkenal sekali itu. Nah ini hadis sahabat Mu'adz. Beliau berkata Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bidzambin. Man barang siapa ayyara yang menghina orang ini, akhahu kepada temannya orang ini, teman dia, bidzambin karena suatu dosa, kotaba yang sudah tobat temannya ini minhu dari dosa ini. Orang sudah tobat tapi masih dihina, terus diinyek, terus dibully karena kesalahan di masa lampau. Padahal orang ini sudah tobat, sudah nggak melakukan tindakan itu, dinyek terus itu. Maka fayuqalu, lam yamut, maka tidak akan mati orang yang suka menghina saudaranya ini, hatta ya'mala, sehingga melakukan orang ini kepada tindakan yang dilakukan oleh temannya ini padahal dia sudah tobat itu ya. Wa kullu hadza, dan semuanya ini yarji'u, kembali, pokoknya intinya soal nyinyir dan ngenyek ini adalah kembalinya adalah ilastihqaril ghairi. Ya, intinya adalah yang dilarang di sini adalah kembalinya atau dasarnya itu adalah ilastihqaril ghairi, kepada menghina orang lain, wadhahki, dan menertawakan alaihi, kepada al-ghair. Cuma ketawanya ini bukan ketawa karena senang, tapi istihanatan, karena menghina bihi, terhadap orang lain ini, wastisghara, dan mengecilkan, mengunderestimate ya lahu, kepada al-ghair ini. Wa alaihi, dan terhadap pengertian seperti ini, pemahaman seperti ini, nabbaha, memberikan peringatan atau mengingatkan, qauluhu, firman-Nya Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat tadi itu asa an yakunu khairan minhum. Inilah makna ayat tadi itu, adalah artinya ketawa. Jadi la yaskhar tadi itu kan, jangan menghina orang lain. Jangan-jangan orang-orang yang kalian hina itu lebih baik daripada kalian. Maksudnya apa menghina di sini? Maksudnya adalah ad-dhahku, menertawakan orang lain dengan tujuan menghina itu. Ayla tastahqir. Maksudnya ayat tadi itu adalah la tastahqir. Jangan menghina engkau kepada al-ghair, ya, kepada orang lain tadi itu. Istisgharan, dengan tujuan mengecilkan. Fala'allahu, maka jangan-jangan orang ini khairun, lebih baik, minka, daripada engkau. Inilah yang dimaksud dengan la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu ayat dalam surat Al-Hujurat itu penting sekali karena memuat banyak ajaran mengenai etika sosial ya. Terutama etika dalam pergaulan masyarakat. Dan saya kira sangat relevan dengan keadaan saat ini. Ini teman-teman, saya ngaji malam ini saya kepengen mention orang yang mengirim peci atau peci goni ini ya. Ini kiriman dari Mas Ghafir ya, Mas Abdul Ghafir dari Purbalingga, yang membuat kaos santri online dulu itu. Nah dia sekarang memproduksi
peci Goni yang keren ini. Saya suka peci ini Mas Gofir, terima kasih Mas Gofir ya sudah ngirim peci ini, baru nyampe kemarin, langsung saya pakai malam ini. Saya suka baunya bau kretek ini, bau rokok kudus ini. Saya suka sekali baunya ini ya. Jadi bau kretek ini spesial, nggak tahu kok bisa, padahal ini Goni kok bisa bau kretek ini, apakah dikungkum atau dicampur dengan tembakau atau bagaimana, saya enggak, tapi baunya saya suka, bau kretek ini ya. Ini ada lain, teman-teman yang tertarik memesan ini silahkan menghubungi Mas Gofir. Mas Gofir ada Mbak Admin. Matur nuwun Mas Gofir, peci Goninya keren ya. Saya punya beberapa peci Goni begini, ada logo NU, ada yang tanpa logo ya. Saya suka ini sekarang logonya Santri Online SO ya. Dan saya juga suka warnanya ya. Ini kayak pecinya Bung Tomo ini. Senang saya. Nah, ini saya ketawa bukan karena menghina, tapi karena senang saya. Ini bukan ketawa karena istisqoran dan istihanatan, tapi karena farohan, karena saya senang, karena saya bungah ya, dikirimi peci oleh Mas Gofir ini. Matur nuwun Mas Gofir. Ini ngaji malam ini temanya penting ya. Karena sekarang ini itu di media sosial ada orang-orang itu yang eksis kalau menghina orang lain. Jadi eksisnya dia itu kalau dia sukhriyah dan istihza. Kalau tidak sukhriyah, kalau dia tidak sehari tidak nyentil atau tidak membuli, atau dalam bahasa Twitter itu trolling ya. Trolling itu kalian nyerang orang lain, ngebully orang lain ya. Itu trolling ya. Kalau nggak ngetrol orang lain itu nggak puas, itu kurang sempurna hidupnya. Ada orang-orang yang eksistensinya tergantung kepada dosa itu ya, kepada sukhriyah dan istihza ini. Nah, ini bahaya. Bahkan ada orang yang disewa. Nah ini menarik sekarang ini, ada orang yang disewa khusus dibayar untuk trolling, untuk menghina orang lain, untuk istihza orang lain itu. Ya naudzubillah ya, semoga kita tidak melakukan tindakannya, tapi ada itu. Ada profesi, apalagi di era demokrasi terbuka sekarang ini. Aduh, Masya Allah, ada orang yang pekerjaannya itu ya pekerjaan trolling ya. Nah, itu jangan sampai kita melakukan itu ya. Apalagi itu dijadikan sebagai profesi. Bahkan melakukan saja itu kalau bisa ya kita kendalikan. Ya tapi ya kadang-kadang ini ya alam nudur kalau pakai bahasanya Imam Ghazali ya. Kadang-kadang kalau kita ditroll orang lain itu kita juga marah dan ngetrol balik. Ya nggak apa-apa lah ya, tapi jangan keseringan. Karena kalau jenengan ditroll, diserang, dibully, dinyinyirin orang lain kok diam terus, itu kadang-kadang juga nggak bagus juga. Kadang-kadang apalagi kalau yang nyinyiri kamu orang-orang yang jelas identitasnya, jadi kadang-kadang juga perlu dikasih pelajaran juga ya. Tapi jangan keseringan ya. Intinya pokoknya asal itu terkontrol, asal itu sedang-sedang moderat, oke lah ya. Tapi kalau jenengan ngetrol orang lain, ngenyek orang lain, dan itu jenengan jadikan kebiasaan, bahkan menjadikan itu sebagai cara kamu supaya eksis di dunia maya itu, aduh bahaya itu bahaya itu. Jangan begitu ya. Dan juga nggak sehat kok ya. Orang yang hidup dan eksistensinya itu tergantung kepada nyinyiri orang lain itu pasti ya nggak bahagia juga. Nggak bahagia dalam dirinya sendiri dan tidak membahagiakan orang lain itu penyakit jiwa. Kalau orang sudah
sudah beranggapan bahwa dia hanya bisa eksis kalau nyerang orang lain, sukhriyah kepada orang lain, istihza kepada orang lain, itu sudah patologi itu penyakit kejiwaan dan itu harus diobati ya. Itu jelas nggak sehat itu patologis itu. Wahada, dan ini yaitu tindakan ngenyek orang lain ini innama yuharramu fi haqqi man yata'adza bihi ya. Atau innama yahrumu, sesungguhnya haram tindakan ini fi hakiman terhadap orang yata'adza yang merasa sakit bihi dengan tindakan ini. Jadi sukhriyah dan istihza ini dilarang dilakukan terhadap orang yang akan merasa sakit hati kalau menerima tindakan ini. Fa'amman, adapun orang ja'ala yang menjadikan nafsahu, dirinya orang ini maskhoratan, sebagai objek atau sasaran hinaan. Kalau ada orang sengaja dirinya itu disediakan diri sebagai sasaran tembak ya sengaja udah bal warubbama fariha, bahkan kadang-kadang merasa gembira orang ini min an yuskhara bihi ya, dengan atau terhadap dihina orang ini ya, min an yuskhara dihina bihi kepada orang ini. Kalau ada orang kok dihina malah seneng, maka kanat ada as-sukhriyatu, hinaan fi haqi terhadap orang ini min jumlatil mizahi, termasuk golongan guyon itu. Ini bukan masuk sukhriyah tapi guyon. Kalau ada orang kok orang ini sengaja kayak badut itu kan. Badut itu kan orang yang seneng kalau malah diketawain kan. Kan ada orang yang sedih dan sakit hati kalau diketawain orang lain. Ada orang yang seneng kalau diketawai, menjadikan dirinya sebagai sasaran tertawa atau hinaan, tawaan dan hinaan orang lain. Nah itu namanya badut orang itu badut. Nah kalau badut ya itu namanya itu guyon itu. Nah kalau sudah masalah guyon ya itu kembalinya kepada pembahasan sebelumnya ini ya. Waqad sabaqa, dan sudah dahulu ma keterangan atau sesuatu yudhammu yang dicela minhu dari guyon ini, wama dan guyon yumdahu yang dipuji ya, ma ini atau guyon tadi itu ya sudah sama atau kembali kepada keterangan sebelumnya, ada guyon yang boleh ada yang tidak ya. Jadi sukhriyah itu disebut sukhriyah atau nyinyir atau ngenyek kalau tindakan ini menimbulkan sakit hati kepada orang yang menjadi objek istihza atau nyek-nyekan itu ya. Tapi kalau dia malah seneng, malah gembira dijadikan sasaran hinaan ya, namanya bukan lagi sukhriyah tapi itu mizah. Wa innamal muharramu, adapun sesungguhnya yang diharamkan adalah istisgharun, adalah hinaan atau tindakan mengecilkan, ya ta'adza yang sakit hati bihi dengan tindakan istisghar ini, al mustahza'u orang yang dihina bihi atau bihi terhadap orang ini, al mustahza'u bihi orang yang dihina itu ya. Ini membaca atau maknai kata al mustahza'u bihi ini kalau ala pondok pesantren secara ketat ya, itu ya begitu harus dibaca ini kurang tak ini ya, al mustahza'u kurang tak sebelum hak itu, al mustahza'u orang yang dihina bihi sopo atau orang bihi, kembalinya dhamirhi adalah kepada al ya, karena al di sini al mausul ya. Al mustahza'u orang yang dihina bihi terhadap orang itu ya. Kalau makna yang sederhana ya al mustahza'u bihi orang yang dihina gitu, sudah selesai udah. 5 karena sesuatu fi yang di dalam ma ini ya, karena kenapa kok diharamkan? 5 karena sesuatu fi yang di dalam istisghar tadi itu, tindakan mengecilkan orang lain itu, yaitu apa? Minat tahkiri berupa menghina, wa tahawuni dan meremehkan. Kenapa kok tidak boleh
mengecilkan orang lain itu dilarang dan dianggap dosa, karena itu ada unsur tahkir, ada unsur melecehkan dan tahawun dan meremehkan itu. Jadi meremehkan itu ya nggak boleh ya. Meremehkan orang lain itu memang nggak boleh ya. Karena kalau kembali kepada ajaran Quran yang selalu ditekankan oleh Kiai Mustafa Bisri alias Gus Mus dalam semua ceramah-ceramahnya, ya, Gus Mus itu kan kemana-mana kalau ceramah selalu isinya tema pokoknya, dan ini saya suka sekali itu, tentang memanusiakan manusia itu. Karena manusia itu terhormat di mata Allah itu, dihormati oleh Allah, dan Allah meminta para malaikat menghormati manusia ini. Nah, meremehkan orang itu tidak sesuai dengan konsep tentang menghormati manusia itu. Siapapun orang itu harus diwongke. Ini mudah diucapkan ya, tapi betapa susahnya dijalankan dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya, ini yang paling susah. Misalnya ya, ini keadaan yang sering saya alami. Kalau Anda bertemu dengan orang yang orang ini sampean tahu jelas-jelas pengetahuannya di bawah sampean. Tiba-tiba orang ini bicara. Biasanya kita yang merasa lebih tahu dari orang itu akan cenderung tidak mau mendengarkan dengan serius pembicaraan orang ini. Karena sampean merasa saya lebih tahu kok mengenai masalah ini. Apa gunanya saya mendengarkan perkataan dia? Apa yang saya ketahui lebih baik dan lebih banyak daripada dia, nggak ada gunanya saya mendengarkan dia itu. Nah itu seringkali itu seringkali dihadapi atau dialami oleh orang-orang yang kebetulan diberikan Allah diberkahi Allah dengan ilmu yang banyak, informasi yang banyak. Nah, itu biasanya kalau bertemu dengan orang lain yang pengetahuannya dia rasa lebih rendah, ngomong, kita nggak sabar tuh mendengarkan omongan dia itu, dan kita cenderung meremehkan apa yang dia katakan, cenderung istihana atau tahawun, meremehkan orang itu. Kalau mau jujur ya itu nggak benar sebetulnya ya, tapi ya begitulah, manusia selalu punya kecenderungan meremehkan orang yang pengetahuannya di bawah dia, dan cenderung untuk malas atau bahkan tidak mau mendengar perkataan orang yang dia anggap pengetahuannya lebih rendah daripada dia itu. Wadzalika, dan istisghar tadi itu, mengecilkan tadi itu, taratan, kadang-kadang caranya adalah bi'an yudhaka atau bi'an yadhaka, dengan cara tertawa orang ini ala kalamihi, atau menertawakan seseorang ala kalamihi terhadap pembicaraan yang ditawakan. Orang ngomong karena mungkin agak cadel atau ngomong terbata-bata ya, grogi pada saat pidato diketawain misalnya. Idza takhabbata, ketika grogi atau kacau balau di dalam omongan ini, di dalam omongannya orang ini, ya, omongannya ngawur misalnya terus diketawain ya. Walam yantazim, dan tidak urut, tidak sistematis ya omongannya orang ini. Jadi menertawakan omongan orang. Aw ala af'alihi, atau menertawakan terhadap tindakan-tindakan orang ini. Idza kana, jika ada tindakan itu musyawwisatan, menimbulkan kebingungan atau menimbulkan kebingungan ya, misalnya, atau menimbulkan situasi yang galau ya. Misalnya kadhahki, ini diberikan contoh konkret oleh Al-Ghazali. Di kadhahki seperti menertawakan ala khatihi, terhadap tulisannya orang itu, tulisannya jelek kayak cakar ayam gitu. Diketawain itu ya. Nah, ini kejadian paling sering kalau di sekolah ini pasti ya. Orang yang ada teman satu kelas yang tulisannya jelek diketawain itu ya. Wa ala san'atihi, dan terhadap
apa ya, terhadap tindakan orang itu ya. Punya perilaku yang unik misalnya diketawain. Jalannya agak pincang atau semacam lah. Aw ala surati atau atas gambarnya atau wujud fisiknya orang, wa khilqati dan ciptaan fisiknya orang itu, bentuk fisiknya cacat misalnya diketawain, dibully ya. Idza kana jika ada orang ini qasiran pendek ya. Au naqisan atau kurang li'aibin karena suatu cacat minal uyubi dari cacat-cacat. Jadi bab mengenai ini, bab ini yang kita baca malam ini kira-kira bab dalam Ihya yang berkaitan dengan masalah perundungan, masalah bully ya. Jadi nggak boleh itu. Nah selama ini yang menarik, ini menariknya adalah kitab Ihya ini membahas sesuatu yang oleh banyak orang itu dianggap bukan sesuatu yang serius ya. Bagi saya menariknya adalah bahwa kitab Ihya itu membahas suatu tindakan yang dalam standar umum orang dianggap nggak masalah lah. Namanya anak-anak ngebully sesama temannya itu kan biasa. Itu bagian dari apa ya, shit happen kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Apa? Ya namanya hidup pasti ada gitu-gitunya lah ya. Nah, itu. Tetapi kalau kita bicara mengenai soal apa ya, soal bagaimana kita bertindak yang benar sebagai manusia itu ya, menjadi manusia rohani bukan manusia yang jasmani saja. Kalau menjadi manusia jasmani mudah, yang berat itu menjadi manusia rohani, karena salah satu ciri atau tanda-tanda kerohanian itu adalah halus, kehalusan ya. Keadaban. Jadi ciri-ciri kerohanian manusia adalah kehalusan, karena rohani itu dari kata roh ya, roh itu halus, jasad itu kasar. Jasad manusia itu kan kasar, karena kasar bisa disentuh kan. Roh manusia itu halus, karena itu di dalam kitab Ihya yang jilid ini di bagian pertama dulu yang kita baca, ini kitab sampai jebol ini. Kitab yang kita baca 3 tahun yang lalu, Imam Ghazali itu mendefinisikan hati manusia itu, atau roh manusia itu sebagai latifatun, sesuatu yang halus, tubuh halus dalam diri manusia. Karena itu ciri kerohanian manusia adalah kehalusan. Ngenyek orang itu bukan tindakan yang halus, itu bukan tindakan yang beradab. Jadi ciri manusia rohani adalah manusia yang beradab pada dasarnya. Beradab dalam pengertian halus, terpelajar, terdidik, tidak kasar seperti manusia jasmani itu ya. Jadi ini kan sesuatu yang dalam pergaulan sehari-hari kan dianggap sederhana aja. Menertawakan orang lain tuh kan ya apa sih masalahnya nertawain orang lain? Kita seringkali kita begitu ya. Kita seringkali mungkin beranggapan menertawakan orang lain itu apa masalahnya? Namanya manusia ya, hidupnya kadang-kadang ditertawakan orang lain, so what? Kira-kira kan gitu. Tapi enggak. Kalau Anda mau menjadi manusia yang beneran, itu yang kayak gitu-gitu pun harus diurus juga itu. Faddahku, maka menertawakan orang lain, min jami'i dzalika, karena alasan-alasan tadi itu, dakhilun masuk fis sukhriyati, di dalam kategori sukhriyah ya. Ngenyek itu ya. Linahyi, karena ada larangan anha dari sukhriyah ini, yaitu tadi itu dalam ayat Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, al-ayah itu ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, kita ya dapat satu bab, cukup lah ya. Nanti kita akan teruskan minggu depan dengan penyakit mulut yang ke-12, yaitu ifsya'us sirri, menyebarkan rahasia orang. Ini juga masalah yang sering kita alami di dalam dunia medsos saat ini. Ini pokoknya bagian-bagian Ihya yang kita baca minggu-minggu ini sangat relevan dengan situasi era digital saat ini ya. Sekian, semoga kita mendapatkan manfaat dan berkah dari ngaji Ihya malam ini, dan semoga kita bisa mengamalkan walaupun hanya sebagian saja dari ajaran kitab Ihya ini. Mari kita tutup ngaji kita malam ini dengan membaca sholawat tibbil qulub.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.